Perkenalkan saya Kenzia Diansa. Perkenalkan saya Muhammad Satya Muhajir. Perkenalkan nama saya Ahmad Hussein Rozak. Perkenalkan nama saya Muhammad Hussein Hakim. Sekarang kita sudah memasuki Candi Prambanan. Candi Prambanan yang dibuat beribu-ribu tahun yang lalu. Ini adalah Candi Prambanan yang telah hancur gara-gara gempa. Juga disebut oleh orang Hindu sebagai dewa atau disebut juga dengan Dewa Wisnu. Patung Durga. Patung ini sangatlah istimewa. Curug, sombong dan lain-lainnya yang bernama Brahma. Dan di sini besok Jongrang, tokoh dalam legenda Jawa Tengah yang menceritakan seseorang putri cantik yang menolak lamaran Bani Bondowoso. Dahulu ada kerajaan Prambanan Diritrian Prabu Baka pria seseorang Putri Roro Jongrang. Suatu ketika Prambanan dikalahkan oleh Bani Bondowoso. Melihat Putri Roro Jongrang, Sang Prabu Baka ingin memperistri Roro Jongrang, tetapi punya kesempatan 1000 candi dalam semalam dengan berkontrak dengan setan atau disebut iblis. Ia hampir bisa membuat 1000 candi. Ia sudah mempersiapkan geng-geng candi, sedangkan Roro Jongrang sudah menggelisah, maka ia persiapkan ayam untuk mengusir setan. Jika ingin menghabiskan waktu liburan dengan mengunjungi wisata alam, maka Yogyakarta adalah destinasi yang pas. Banyak wisata alam mulai dari pantai sampai hutan pinus. Khusus hutan pinus, banyak tempat wisata di sana yang sudah ditata sedemikian rupa sehingga instagramable karena banyak terdapat spot foto. Sejak 2014, pinus menggunakan mulai ramai dikunjungi wisatawan selain menawarkan latar berfoto yang unik berupa jajaran hutan pinus. Suasananya sejuk sehingga nyaman untuk refreshing. Museum Sona Budaya dulu adalah sebuah yayasan yang bergerak dalam bidang kebudayaan Jawa, Madura, Bali, dan Lombok. Yayasan ini berdiri di Surakarta pada tahun 1919 bernama Java Institute. Dalam keputusan Kongres tahun 1924, Java Institute akan mendirikan sebuah museum di Yogyakarta pada tahun 1929. Pengumpulan data kebudayaan dari daerah Madura, Bali, dan Lombok. Panitia berencana pendiri museum dibentuk pada tahun 1931 dengan anggota antara lain IRTH Karsten, PHW, Sistem Koperberg. Bangunan museum menggunakan tanah bekas, tanah hadiah dari Sri Sultan Hamengkubuwono, dan ditandai dengan sedangkal Candrasengkala Buta Ngerasa Estining Lata, yaitu tahun 1865 Jawa atau tahun 1934 Masehi. Sedangkan peresmian dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono pada hari Rabu Wage pada tanggal 19 Ruah 1866 Jawa dengan ditandai Candra Sengkala Kayu Winayang ing Brahma Buddha, yang berarti tahun Jawa atau tepatnya tanggal 6 November 1935 tahun Masehi. Pada masa pendudukan Jepang, Museum Sona Budaya dikelola oleh Bupati Paniradyapati Wiyata Praja, kantor sosial, bagian
Jaran di Taman Kemerdekaan kemudian dikelola oleh Bupati Utara Diopati Budaya Prawito, yaitu jajaran pemerintah daerah istimewa Yogyakarta. Sekarang sampai di bagian di Tangerang di Ponorogo. Di Tangerang di Ponorogo itu anaknya dari Hamengkubuwono III. Ini beliau di sini menceritakan kehidupannya beliau. Kita beliau pernah menulis biografi, juga menulis buku dan pernah menulis ada teman-temannya tentang banyak di Mojo. Ini juga ada kudanya beliau di sini ada kuda. Nah, kudanya kan namanya kuda Kanjeng Kiai Gentayu. Nah di sini ketika menu di Ponorogo, sama strategi melakukan jajahan Belanda. Ini berlokasi di Gua Selarong, sekitar 12 km dari sini kan sudah bocor. Karena itu di sana di Gua Selarong. Bagus kak. Sebelah sini, sebelah sini. Benteng Vredenburg adalah peninggalan masa kolonial. Salah satu Benteng Vredenburg merupakan salah satu bangunan yang menjadi saksi bisu peristiwa-peristiwa bersejarah yang terjadi di Yogyakarta semenjak pemerintah kolonial Belanda masuk ke Yogyakarta. Berdirinya Benteng Vredenburg di Yogyakarta tidak lepas dari lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Keraton Kasultanan Yogyakarta pertama dibangun pada tanggal 9 Oktober 1755. Setelah keraton mulai ditempati, kemudian dibangun bangunan pendukung lainnya seperti Pasar Gede, masjid, alun-alun, dan bangunan kelengkapan lainnya. Kemajuan keraton semakin pesat sehingga hal ini membawa kekhawatiran bagi pihak Belanda. Oleh karena itu pihak Belanda mengusulkan kepada Sultan agar diizinkan membangun sebuah benteng di dekat keraton. Pembangunan benteng tersebut dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan keraton dan sekitarnya. Akan tetapi di balik dalih tersebut, Belanda mempunyai maksud tersendiri, yaitu untuk memudahkan Belanda dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam keraton. Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari keraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju keraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng yang dimanfaatkan sebagai benteng strategi intimidasi, penerangan, dan blokade. Dengan kata lain, bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk terjaga apabila sewaktu-waktu Sultan berbalik menyerang Belanda dan berubah memusuhi Belanda. Dan saya Abdul. Sekarang kita ada di Malioboro. Jalan Malioboro adalah salah satu kawasan jalan dari 3 jalan di kota Yogyakarta yang membentang dari Tugu Yogyakarta hingga ke persimpangan 0 km Yogyakarta. Secara keseluruhan, kawasan Malioboro terdiri atas Jalan Margo Utomo, Jalan Malioboro, dan Jalan Margo Mulyo. Grand Puri Waterpark bertempat di Jalan Parangtritis, kilometer 9,5 Gabusan, Kecamatan Jewong, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, tepatnya di depan Pasar Seni Gabusan. Grand Puri Waterpark dibangun di lahan seluas 1,5 hektar, luas wilayah 1 hektar, digunakan untuk membangun kolam renang, dan 0,5 hektar digunakan untuk pembangunan lahan parkir Grand Puri.
Pantai Parangtritis adalah tempat wisata yang terletak di Kelurahan Parangtritis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Jaraknya kurang lebih 29 km dari pusat kota pantai. Ini menjadi salah satu destinasi wisata terkenal di Yogyakarta dan telah menjadi ikon pariwisata di Yogyakarta. Pantai yang terletak di sisi timur Pantai Parangkusumo ini memiliki legenda melekat dengan Ratu Kidul sebagai penguasa. Merupakan pantai yang cukup luas di Yogyakarta, berbeda dengan pantai-pantai di kawasan Yogyakarta lainnya seperti pantai di Gunung Kidul yang ukurannya relatif lebih kecil.